Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan keterangan yang kemarin ya, tentang wajibnya mentaati ulil amri alias seseorang di dalam pemerintahan, entah itu dia memiliki jabatan apapun. Kalau dia ini sedang melakukan tugasnya dengan baik dan benar, kita ini harus taat kepada dia. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'atu haqqun 'alal mar'i muslim fima ahabba aw kariha. Terus selanjutnya ini, ya bunaya, yang bagi anak rifa haisukuna mukallifina min qibalillah bi ta'ati auliyai umurina annahum minal wajibi alaina annah tarimahum wa nu'azzimahum wa alla na'sya awamirahum wa anna taqita annal haya'a wal adaba taqdi alaina bidzalika mislis syara'i wal adyan bi alla nahtakira wahidun minhuma mahma kanat sifatuhu aw saghirat wazifatuhu wa mahma kanal wahidu minna ghaniyan aw syarifan wa kana huwa faqiran ilaina. Jadi di sini diterangkan bahwasanya barang siapa yang mukallaf, nah ini harus diingat lagi, mukallaf itu harus balik. Mukallaf itu orang yang sudah balik atau mencapai umur 15 tahunan bagi seorang pria, atau sudah haid bagi seseorang wanita atau anak-anak cewek gitu. Ini kita harus taat kepada ulil amri atau seseorang yang memiliki kekuasaan di dalam pemerintahan, seperti misalnya Pak Lurah. Kalau di rumah itu juga ada, di rumah siapa yang memiliki kekuasaan? Bapak, ibu, itu ulil amri juga dalam lingkup yang lebih kecil. Dalam kekeluargaan itu ada ulil amri, di dalam desa itu ada ulil amri, kemudian di dalam kecamatan juga ada, terus di dalam negara juga ada. Jadi dunia sama Allah itu dikasih banyak pemimpin di dalam lingkup kecil maupun lingkup besar. Nah itu untuk melestarikan kehidupan agar lebih runtut, berjalan dengan mulus gitu. Kalau nggak ada ulil amri, nggak ada yang dipatuhi, terus bakalan pecah, bubrah semuanya. Yang maling nggak ada yang menindak, yang melakukan kejahatan nggak ada yang menindak, yang waktunya kerja nggak kerja seenaknya sendiri gitu. Karena dengan adanya ulil amri ini semua bakalan disiplin. Misalnya ini sebuah hubungan, lah itu juga harus ada ulil amrinya. Kalau hubungan tidak ada ulil amri, ya bakal pecah. Misalnya suami istri gitu ya, nah, tinggal pilih mana, istri nurut sama suami atau suami nurut istri. Yang penting sama-sama bener ini, nggak ada ceritanya orang takut istri, nggak ada. Yang ada itu nurut karena istri juga bisa bener, laki juga bisa salah gitu ya. Kalau nurut yang laki tapi yang lakinya ini suka maksiat, ya nanti yang ceweknya ini atau istrinya ini juga bakal ikut rusak. Jadi harus saling mengingatkan, saling mengajak ke jalan yang benar. Nah, kembali ke bahasan ulil amri ya. Kita dilarang untuk menghina. Jadi itu kita harus tetap menghormati
apapun profesinya, apapun jabatannya, kita harus tetap hormat. Jangankan profesi ya, dia itu lebih sedikit miskin daripada kita harus tetap hormat. Ada nggak di sini Pak Lurah yang mungkin nggak punya sepeda motor, sampai nggak punya sepeda motor? Ini kan bener-bener sangat langka di zaman sekarang. Atau mungkin punya sepeda motor tapi sepeda motornya apa, neriman gitu. Neriman itu ya sepeda motor biasa, nggak bagus-bagus. Nah itu kita harus tetap menghormati. Dia lebih miskin daripada kita orang kaya, mungkin punya perusahaan pabrik skincare daun kelor misalnya. Ini kita punya perusahaan yang gede sabun daun kelor atau herbal daun kelor, terus kemudian kita sukses misalnya. Terus ada Bapak Lurah itu namu, terus suruh duduk di paling pojok, sementara kita duduk di yang tempat yang duduk yang paling istimewa. Itu nggak boleh. Tamu itu harus dimuliakan, itu tamu, apalagi ini pemerintahan. Jadi Allah ini juga mengatur dalam hal sosial. Makanya ini jangan sampai kita hubungannya ke Allah ini baik. Dalam artian apa? Dalam artian kita wiridan itu nonstop, wiridan nonstop, sholatnya nggak pernah tertidur. Terus apalagi sedekah di mana-mana, bangun musola, bangun masjid, tapi sama sosial, sama sesama kita selalu nyacat atau dalam artian menghina. Lebih pilih mana? Orang yang dikasih uang 100 tapi dicaci dulu, dihina dulu, atau orang yang dikasih ya nggak 100 lah, 20.000 tapi dengan ucapan yang bagus. Kalau misalnya nggak bisa ngasih, dengan ucapan yang baik, dengan senyuman. Kita ini selalu dalam hal sedekah. Sedekah ini nggak menonton sedekah itu enggak melulu tentang uang atau harta. Sedekah itu bisa dengan ucapan yang baik, dengan senyuman, dengan perilaku antitude ya. Antitude itu sedekah. Kita kerja untuk diri kita sendiri, itu juga sedekah itu. Nah, kalau misalnya kerjaannya punya gaji lebih, disedekahkan kepada saudara kita sendiri, itu juga sedekah. Jadi nggak ada ceritanya orang hidup ini nggak ada sedekah, ini nggak ada. Bergaul sosial dengan ucapan yang baik itu juga sedekah. Makanya kalau baik sebisa mungkin diperbaik. Baik itu sedekah. Sedekah itu baik. Kalau bisa diperbaik dengan gimana? Dengan ucapan yang baik. Jangan sampai sedekah tapi menghujat. Iki lho anak duwe 100, dapuran ora gablek apa-apa. Matur suwun nggon aku. Lah, salah ini. Justru orang yang sedekah itu yang harus matur suwun. Paham apa enggak? Justru orang yang harus berterima kasih itu adalah orang yang sedekah. Karena itu harta dari Allah, titipan yang harus disalurkan, harus dibelanjakan atau dinafkahkan atau disedekahkan. Ini kalau nggak ada yang nampani atau menerima, ini nggak jadi sedekah. Makanya kita harus berterima kasih kepada orang yang menerima. Dan harta yang kita miliki sebenarnya adalah harta yang sudah diberikan kepada orang lain, atau harta yang sudah bermanfaat bagi kita sendiri untuk jangka panjang seperti akhirat. Seperti itu. Makanat sifatuhu au sagurat wadhifatuhu. Jadi ini kita harus memukul rata, tidak membeda-bedakan, harus tetap menghormati.
madama mu'adiyan wazifatuh, selagi dia ini melestarikan pekerjaannya dengan baik atau menjalankan tugasnya dengan baik. Ya abna al-adqiya, innakum nata'allamun al-an wa tatanawwarun binuril adab wal ma'arif liyatarrasyaha al-ba'du minkum li'ayakuna dha wadhifatin wa waliya amrin fil mustaqbali wal insanu minna mayyalun bitabaihi ila ayah tarimahu annas wa yu'adzimuhu wa yuti'uhu awamirahu idza kana waliya amrin fa idza tarabbaitum fi hali sigorikum wa nasya'tum ala itaati awliya'il amri kama amarana Allah wa ihtaramtumuhum wa 'azzamtumuhum iqtada annas bikum. Jadi kita dididik dari kecil berhias dengan adab dan memenuhi hati kita dengan cahaya adab serta pengetahuan, itu agar membuat manusia ini mengingat kita di waktu kecil. Jadi kalau kita di waktu kecil ini bagus, sampai gede bagus, kan dididik adab kan waktu kecil ya, kecil bagus, adabnya bagus, sama orang tua bagus, sama guru bagus, sama sesama juga bagus, dalam artian dia memiliki attitude yang baik. Nah ini orang akan mengingat siapa kita. Jadi enggak kok bagusnya waktu andum pipil atau andum uang buat mencoblos kita misalnya, itu kan sama aja menyogok ya, suap. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Jadi Allah itu melaknat orang yang disuap dan orang yang menyuap. Nah zaman sekarang di Indonesia ini apa yang nggak pakai uang? Nggak ada. Hampir semua itu pakai uang. Jadi bagusnya itu ya waktu mencalonkan itu. Sementara zamannya dulu sebelum mencobloskan diri atau mencalonkan diri, itu dia nggak mikirin adab, attitude-nya gimana, nggak penting. Yang penting pas waktu mau nyoblos dia udah bisa bicara tentang agama, udah bisa mengajak seseorang untuk beribadah kepada Allah. Biasanya itu kayak pencitraan ya. Ini sangat normal di Indonesia. Dan perlu dipahami lagi, kita ini harus memilih dengan memilih awamir pemerintah, melihat rekam jejaknya. Dulu waktu kecil dia ini pernah ngapain aja, maksudnya ini dari kecil sampai gede. Kalau kita ingat orang ini bagus apa enggak, ini pasti bisa. Kecuali kalau kita udah nggak kenal, udah orang jauh gitu, kita pasti nggak bisa dan memilih dengan hati nurani masing-masing. Tapi ya tadi, selagi mereka ini menjalankan tugasnya dengan baik, kita harus taat. Orang kalau terbukti korupsi, kalau udah terbukti beneran, ya kita nggak taat nggak apa-apa. Kalau udah terbukti beneran, ya sekarang yang buktikan siapa? Ya nggak ada. Jadi nggak ada yang tahu, ya kita pasrahkan kepada Allah. Ya di dunia ini ya sesimpel itu. Kalau orang pengen jadi apa ya bisa, tapi di kemudian harinya, di kemudian hidupnya, ya kan hidup nggak cuma di dunia saja. Nanti jadi seperti apa kan kita nggak tahu. Yang penting kita ditugaskan, diperintahkan oleh Allah untuk taat, ya taat kepada ulil amri. Karena mereka ini tanggungannya ini gede banget. Lebih baik kita menjadi orang biasa yang tinggal menerima jadi dan taat, daripada kita yang memiliki kekuasaan namun di akhirat nanti disuruh mempertanggungan semua yang
itu tadi seperti kepemimpinannya, seperti harta bendanya. Kan semakin banyak itu. Pemerintah kan nggak ada yang lebih miskin daripada orang biasa. Pemerintah sekarang rata-rata lebih kaya. Selanjutnya mana? Fi hadil akhlaq iqtada an-nas fi hadil akhlaq al-jamilah wasifatil fadilah. Jadi kalau kita udah jadi misalnya nih di kemudian hari kita menjabat pemerintahan, sebisa mungkin akhlak kita diperbaiki. Karena generasi muda pasti akan menapak tilas atau mempelajari karakter kita. Kalau karakter kita menarik, kita bakalan dipelajari terus akhirnya ditiru seperti itu. Ini bapak ini nggak pernah korupsi, bapak ini akhlaknya bagus. Aku dulu waktu bikin KTP dilayani dengan baik, misalnya nggak bayar bikin KTP. Terus waktu ada masalah desa, orangnya tanggap, responnya cepat, ya, gitu. Itu bakalan ditiru. Hatta idza jaa daurukum ba'da ta'allumikum wa khurujukum min madrasatikum wa syurtum arbaban wa dha'ifa wa awliya amrin laqaitum min jami'in nas ita'ah li awamirikum. Jadi kalau kita kecil itu taat, insya Allah itu kalau kita udah gede itu banyak yang taat. Nah, ini nggak ada di matematika, ini nggak ada di fisika. Tapi kalau kita ini ibaratnya kita nurut sama orang tua, ya kalau kita punya anak nanti juga bakal nurut kepada kita, ya seperti itu. Jadi lihat aja nanti ke depannya. Kalau kita sama guru itu berani, ya nanti kalau kita punya murid ya dia bakal berani sama kita. Wasirtum arbaban wa dha'ifa wahtiraman li asyakhasikum wamtisalan limutalabatikum limutalibikum wa nijazan li a'malikum fatantashiru yauma idzin afidatukum wa tasurru nufusukum wa tartahu khawatirukum min hadil ahwal at-thayyibah. Jadi orang itu kalau punya akhlak yang bagus nanti bakalan lega di hati, itu melegakan. Jadi sesama manusia baik, sesama Allah juga baik. Hubungan antara vertikal dan horizontal itu harus tetap terjaga. Sama Allah baik, tapi sama manusia jelek juga. Sama manusia kita kelakuannya ini nggak sopan, itu juga nggak baik. Antara syariat dan hakikat harus setara. Wal aqilu yajibu ayakuna mabsuton minan nas wa annahum yakununa minhu kadzalik. Amma idza khalaftum hadhil asya an-nafi'ah fa innakum takununa qad khalaftum awamirallah wa ma yaqdi 'alaikum bihi al-haya' wal adab wa tusatifuna min mustaqbalikum annan nasa la yamtasiluna awamirakum wa la yahtarimunakum wa la yaquduna mutalibakum fataqaddaru khawatirukum wa tahzana nufusukum. Jadi kalau kita ini tidak nurut kepada segala sesuatu yang bermanfaat tadi yang diperintahkan kepada kita, maka kita bakal berada pada ketidaktaatan kepada Allah. Allah sudah menyuruh kita untuk taat kepada pemerintahan, tetapi kita tidak taat kepada pemerintahan. Nah, kita ini sama aja dengan membantah Tuhan. Seperti itu ya. Dan nanti misalnya kita di masa depan menjadi pemerintah, kita ini bakal tidak ditaati. Dan mereka semua ini bakalan khawatir, bakalan tidak tenang hatinya saat kita perintah. Wah lah itu orang itu kok jadi Pak Lurah. Wah bahaya ini. Nah, seperti itu.
dan beberapa lagi ada yang sedih karena benci. Orang yang tidak punya akhlak itu ya ada yang menyenangi, tapi biasanya teman-temannya sendiri yang pasti ya mereka akhlaknya ya sama-sama seperti itu. Wa man dzalladzi yardu li nafsihi al-qadar wal hazan aw tasamaha nafsu bi ayun sabul mukhalafati rabbih wa mukhalafatil ahya wal adab. Dan siapa orang yang akan ridho, orang yang mau tidak ditaati. Semua orang itu mau untuk ditaati, tapi kadang banyak orang tidak sadar apakah keputusan dia ini bisa ditaati atau enggak, atau malah membahayakan. Ini dijelaskan di kitabnya ya. Ini bukan saya yang ngomong, tapi ini kitab At-Tarbiyah wal Adabus Syar'iyyah. Jadi untuk kajian kali ini cukup sampai situ. Kesimpulannya, apapun jabatan pemerintah, taat itu nomor satu bagi kita selagi pemerintah itu benar. Kalau kita nggak tahu mana yang benar dan kita ini melihat dengan presisi dalam sudut agama, dia ini tetap menjalankan tugasnya dan tidak melarang kita untuk beribadah kepada Allah, itu udah taat aja. Soal urusan selanjutnya nanti di akhirat seperti apa, serahkan ke dia. Jadi biar dia tanggung jawab dan kita lolos masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang lagi sakit segera disehatkan oleh Allah, yang rezekinya seret semoga dilancarkan oleh Allah, yang urusannya rupek atau urusannya rumit segera dipermudah oleh Allah dan mendapatkan ketenangan dalam hidup, kenyamanan dalam hidup. Kita meminta kepada Allah dengan barokah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.